Menurut kalian, apakah konsep seni itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan saya Bu Erwin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang konsep seni. Yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama adalah struktur seni yang meliputi tema, gaya, medium, dan amanat. Yang kedua, fungsi seni yang meliputi fungsi individu dan fungsi sosial. Yang terakhir adalah cabang-cabang seni. Yang pertama, seni rupa, kedua, seni musik, ketiga, seni tari, yang keempat, seni teater, dan yang kelima adalah seni sastra. Untuk kelengkapan materinya, marilah kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu struktur seni. Struktur seni adalah tata hubungan dari sejumlah unsur-unsur seni yang membentuk satu kesatuan karya seni secara utuh. Selanjutnya, contoh struktur seni. 1. Dalam bidang seni rupa adalah garis-garis, warna, bentuk, bidang, dan tekstur. Yang kedua, dalam bidang seni musik adalah kita dapat menemui irama dan melodi. Yang ketiga, dalam bidang seni tari, kita dapat menemui wirama, wirasa, dan wiraga. Yang keempat, dalam bidang seni teater, kita dapat menemukan gerak, suara, dan lakon. Selanjutnya, kita bahas tentang struktur seni secara umum, sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok yang mendasari pembuatan karya seni. Tema sebuah karya seni dapat dikenali melalui pemilihan pokok soal dan judul karya. Pokok soal sendiri dapat berhubungan dengan niat, estetis, atau nilai kehidupan, yakni objek alam, kebendaan, suasana atau peristiwa yang bersifat metafora alegori. Yang kedua adalah gaya. Gaya adalah ciri bentuk luar yang melekat pada wujud karya seni. Sedangkan aliran berkaitan dengan isi karya seni yang merefleksikan pandangan atau prinsip seorang seniman dalam menanggapi sesuatu. Gaya atau biasa juga disebut style merupakan ciri ekspresi pribadi yang khas dari seorang seniman dalam menyuguhkan karyanya. Yang ketiga, medium. Medium adalah sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan menjadi suatu karya seni melalui pemanfaatan material atau bahan dan alat serta penugasan teknik berkarya. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh seniman kepada penikmat seni. Amanat yang disampaikan itu dapat diwujudkan dalam bentuk karya yang sesuai dengan imajinasi seniman. Amanat karya seni menunjukkan nilai atau pesan moral yang luhur kepada masyarakat luas. Pembahasan kita selanjutnya adalah fungsi seni. Fungsi seni. Kita dapat merasakan dalam pengalaman hidup sehari-hari betapa kita sangat membutuhkan sarana berekspresi dan menikmati keindahan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan, seni dibagi menjadi dua bagian,
yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. 1. Fungsi individu. Fungsi individu merupakan suatu fungsi seni yang bermanfaat untuk kebutuhan pribadi individu itu sendiri. Terdapat dua fungsi seni untuk individu sebagai berikut. A. Fungsi pemenuhan kebutuhan fisik. B. Fungsi pemenuhan kebutuhan emosional. A. Fungsi pemenuhan kebutuhan fisik. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk homo faber yang memiliki kecakapan untuk mengapresiasi pada keindahan dan pemakaian benda-benda. Kemudian yang B adalah fungsi pemenuhan kebutuhan emosional. Seseorang mempunyai sifat yang beragam dengan manusia lain. Pengalaman hidup seseorang sangatlah mempengaruhi sisi emosional atau perasaannya. Sebagai contoh, perasaan sedih, lelah, letih, gembira, iba, kasihan, benci, cinta, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan suatu fungsi seni yang bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan sosial suatu individu. Terdapat beberapa macam fungsi seni sebagai fungsi sosial. A. Fungsi religi atau keagamaan. Fungsi religi atau keagamaan biasa disebut sebagai karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan. Contohnya kaligrafi, busana muslim-muslimah, dan lagu-lagu rohani. Kemudian B. Fungsi pendidikan. Seni sebagai media pendidikan dapat dilihat dalam musik seperti ansambel karena dilakukan dengan bekerja sama, seperti halnya dengan angklung dan gamelan yang memiliki nilai pendidikan. Karena kesenian tersebut terdapat nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Lanjut ke C. Fungsi komunikasi. Seni sebagai media komunikasi misalnya dalam kritik sosial, kebijakan, gagasan, guna memperkenalkan seni kepada masyarakat luas. Lanjut ke fungsi rekreasi atau hiburan, yaitu fungsi utama seni adalah hiburan atau rekreasi untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan yang khusus untuk pertunjukan, berekspresi, atau hiburan. Kemudian yang E, fungsi artistik. Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dengan menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersil, seperti musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa kontemporer. Lanjut ke F, fungsi guna. Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya, kecuali sebagai media ekspresi atau karya seni murni, ataupun dalam proses penciptaan mempertimbangkan aspek kegunaannya, seperti perlengkapan atau peralatan rumah tangga yang berasal dari gerabah ataupun rotan. Terakhir, G, fungsi kesehatan. Seni sebagai fungsi kesehatan, seperti pengobatan penderita gangguan fisik maupun medis, distimulasi melalui terapi musik, disesuaikan dengan latar belakang pasien. Lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu D, cabang-cabang seni. D, cabang-cabang seni. Berdasarkan realita yang berkembang di masyarakat, seni digolongkan menjadi 5 cabang seni yang memiliki kesatuan dan keterkaitan. Cabang-cabang seni antara lain sebagai berikut. 1. Seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Karya seni rupa dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, karya seni rupa murni. Yang kedua, karya seni rupa terapan. Dan yang ketiga,
karya seni rupa berdasarkan dimensinya. Kemudian penjelasan dari karya seni rupa murni, yaitu karya seni rupa murni atau fine art adalah bentuk seni rupa yang diciptakan dengan lebih mengutamakan unsur ekspresi jiwa pembuatnya atau seniman tanpa mencampur adukannya. Contohnya, seni lukis dan seni patung. B. Karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan atau applied art adalah karya seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu. Karya seni rupa terapan seperti seni grafis, seni dekorasi, reklame, ilustrasi, kerajinan atau kriya, arsitektur, keramik, batik, dan grafika. C. Seni rupa berdasarkan dimensi. Seni rupa berdasarkan dimensinya dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi atau dwimatra adalah karya seni rupa yang terbentuk dari unsur panjang dan lebar. 2. Karya seni rupa 3 dimensi atau trimatra adalah karya seni rupa yang memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan memiliki unsur kesan ruang, bentuk, dan volume. Lanjut ke pembahasan seni musik. Seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan olah vokal, melodi, harmoni, ritme, dan tempo sebagai sarana mengekspresikan perasaan atau emosi penciptanya. Kemudian, seiring perkembangan zaman, macam seni musik dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional merupakan warisan leluhur yang menggambarkan identitas setiap daerah. Musik jenis ini menggunakan bahasa dan instrumen yang berbeda-beda, tergantung bahasa dan instrumen yang berkembang di daerah tersebut. Lanjut ke ciri-ciri musik tradisional antara lain. Pertama, dipelajari secara lisan. Kedua, tidak mempunyai notasi. Ketiga, musik tradisional bersifat informal. Keempat, pemain yang dibutuhkan tidak terspesialisasi. Kelima, syair lagu yang digunakan berbahasa daerah. Keenam, melibatkan alat musik khas daerah. Terakhir, salah satu bagian budaya masyarakat. Lanjut ke B, musik modern. Musik modern merupakan jenis musik yang bersifat dinamis, terus mengikuti perkembangan zaman. Seni musik ini sudah dipoles baik dari segi tempo maupun instrumennya. Ciri-ciri musik modern antara lain: 1. Menggunakan alat musik yang beragam. 2. Gaya musik tidak berpaku pada peraturan. 3. Menggunakan bahasa nasional. 4. Mengangkat sebuah konsep dan tema umum. 5. Memiliki salinan dan dokumen yang bisa dilihat dan didengarkan secara berulang-ulang. 6. Cenderung mempunyai tempo yang tepat. 7. Digunakan untuk sarana hiburan dan penyaluran eksperimen oleh seorang seniman. C. Musik kontemporer. Seni musik kontemporer adalah sebuah seni musik yang populer sejak zaman 1990-an. Musik ini menggunakan bukan alat musik aslinya, akan tetapi nada dari alat musik tersebut cukup bagus seperti alat musik aslinya. Ciri-ciri musik kontemporer sebagai berikut. 1. Memiliki variasi nada yang kompleks. 2. Mempunyai tempo dan dinamik yang bervariatif. 3. Sumber bunyi alat musik beragam. 4. Musik memiliki warna atau jenis bunyi yang beragam. Selanjutnya kita bahas tentang seni tari. Seni tari diartikan sebagai proses penciptaan gerak tubuh yang berirama dan diiringi musik yang berlandaskan rasa dan karsa. Gerakan dalam tari diiringi dengan musik untuk mengatur gerakan penari dan menyampaikan pesan yang dimaksud. Adapun unsur-unsur seni tari sebagai berikut. A. Ragam gerak, yaitu salah satu unsur utama seni tari karena seni tari menggunakan gerak tubuh. B. Bentuk iringan, yaitu bentuk iringan tarian berupa jenis musik iringan tari internal dan jenis musik iringan tari eksternal. Lanjut, C. Kostum tari, yaitu
suatu estetika yang tidak bisa dipisahkan dari bentuk tarian. D. Pola lantai, yaitu sebuah posisi yang dilakukan seorang penari tunggal maupun penari kelompok. Yang keempat adalah seni teater. Seni teater adalah sebuah drama yang sudah tertulis dalam naskah yang telah dibuat sebelumnya, kemudian dipertunjukkan di atas panggung. Unsur yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam teater antara lain A. Pemeran, B. Sutradara, C. Properti, dan D. Penataan panggung. Dari proses penciptaan maupun proses pementasan, penonton merupakan sebuah unsur penting untuk mengetahui sampai di mana pertunjukan dapat mengikat atau komunikatif, sehingga timbul sebuah anggapan bahwa tanpa adanya penonton sebuah pertunjukan tidak ada atau belum dikatakan teater. Yang terakhir adalah seni sastra. Seni sastra atau kesusastraan merupakan jenis tulisan yang mempunyai sebuah arti dan keindahan tertentu. Kesusastraan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu susastra. Su memiliki arti baik, sedangkan sastra memiliki arti buku. Jadi, seni sastra artinya bahasa yang baik dan indah. Ciri-ciri seni sastra: 1. Seni sastra berupa bahasa. 2. Seni sastra berupa curahan, yaitu sastra yang berbentuk kitab. Kemudian, ciri yang ketiga adalah seni sastra yang tertuang dalam gagasan atau nilai, yakni sastra yang berbentuk ajaran, pedoman, perintah, maupun pendidikan. Baiklah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang materi konsep seni. Semoga video ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.